Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan periodisasi pendidikan Islam dari awal masuknya Islam sampai masa kontemporer sekarang ini. Periodisasi pendidikan Islam diawali yaitu pada masa awal Islam ketika Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW menyebarkan Islam pertama kali di Mekah, yang pada waktu Islam disebarkan dengan cara sembunyi-sembunyi. Saat itu Rasulullah SAW melaksanakan pendidikan Islam di rumah penduduk yaitu Darul Arqam. Materi pembelajarannya difokuskan pada pendidikan akidah untuk memperkuat keyakinan umat Islam terhadap kebenaran Islam, untuk juga memperkuat keyakinan Islam terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Materi akidah pada saat ini digembleng, diajarkan Rasulullah kepada umat Islam melalui proses pendidikan secara yang berlangsung secara diam-diam sejalan dengan model penyebaran Islam pada masa itu. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka pendidikan Islam tidak hanya dilakukan. Pendidikan Islam pada waktu itu dilakukan melalui pembelajaran dan pendidikan di Masjid Nabawi. Rasulullah secara rutin mengajarkan umat Islam ajaran-ajaran Islam di masjid beliau, yaitu Masjid Nabawi, dan tempat-tempat lain yang memungkinkan untuk menyampaikan ajaran Islam pada saat itu. Rasulullah pada saat itu mengajarkan selain akidah, juga mengajarkan moral dan etika Islam. Bagaimana umat Islam berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Bagaimana umat Islam berinteraksi antar umat Islam dan umat Islam dengan penganut agama lainnya di Madinah. Selanjutnya pada masa sahabat, mereka meneruskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pada umumnya pembelajaran atau pendidikan lebih dilaksanakan di masjid dan tempat-tempat khusus waktu itu. Pada saat itulah para sahabat mengembangkan dan melakukan perbaikan-perbaikan dalam pendidikan Islam. Upaya-upaya membukukan Al-Quran, menjadikan Al-Quran dalam satu mushaf, dan menulis hadis merupakan rangkaian upaya-upaya para sahabat untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas pendidikan Islam pada saat itu. Pendidikan Islam juga dilaksanakan pada masa tabi'in. Mereka melaksanakan pendidikan Islam terhadap kajian-kajian keilmuan, Al-Quran, hadis, dan juga muncullah ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu kalam, juga ilmu akhlak dan ilmu fiqh. Perkembangan yang sangat signifikan terhadap pendidikan Islam yaitu ketika masa akhir kekhilafan Umayyah yang dilanjutkan dengan masa kekhilafan Abbasiyah. Ketika itu berkembang berbagai aspek keilmuan pada umat Islam. Berkembangnya kajian-kajian tentang agama Islam itu merujuk pada ilmu-ilmu keislaman seperti akidah, Al-Quran dan hadis, tafsir. Juga berkembang ilmu tasawuf,
akhlak dan tasawuf, di samping ilmu sejarah Islam atau tarikh dalam Islam. Selain itu pada masa kekhilafan Umayyah dan Abbasiyah ini berkembang kajian-kajian yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sains. Beberapa kajian-kajian ilmu pengetahuan dan sains ini merupakan rintisan yang dilakukan oleh para penemu, para tokoh ilmuwan di masa dua kekhilafan ini. Mereka menyumbangkan berbagai macam hasil pemikiran dan penelitiannya untuk kemajuan umat Islam yang nantinya juga dikembangkan di seluruh penjuru dunia. Pada masa itu muncullah para penemu dan ilmuwan yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seperti Al-Khwarizmi di bidang matematika, Jabir ibn Hayyan di ilmu kimia, Avicenna di ilmu kedokteran, dan lain sebagainya. Masa ini adalah masa keemasan umat Islam dan kemajuan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Pendidikan Islam pada waktu itu dilaksanakan di masjid, di madrasah, di rumah ulama, di kedai-kedai ilmu atau disebut perpustakaan, dan bahkan di tempat-tempat lain yang memungkinkan terjadinya kajian dan pendalaman terhadap ajaran Islam. Periode berikutnya adalah ketika umat Islam itu dijajah oleh orang Barat, maka perkembangan keilmuan keislaman, perkembangan keilmuan pada umat Islam pada saat itu menunjukkan berbagai macam stagnasi, bahkan penurunan. Kemajuan ilmu pengetahuan yang dihasilkan pada masa Khalifah Umayyah dan Abbasiyah itu semakin menunjukkan kemunduran, dan bahkan mereka berhenti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi itu. Dan bahkan waktu itu terjadi transfer pengalihan ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke dunia Barat. Khusus untuk Indonesia, pendidikan Islam dimulai ketika para pembawa Islam, Wali Songo, masuk ke Indonesia. Pendidikan Islam dimulai dengan sistem pendidikan pesantren, yang pada saat itu pesantren mengadopsi lembaga pendidikan yang sudah ada dengan memasukkan nilai-nilai dan ajaran Islam sebagai materi pembelajarannya. Wali Songo menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dalam menyebarkan Islam kepada masyarakat Indonesia. Melalui pesantren, para wali, para kiai, para ulama mendidik santri-santrinya yang nantinya dapat menjadi penyebar Islam, menjadi da'i ke seluruh pelosok Indonesia. Pesantren di Indonesia telah menunjukkan kiprahnya dan perannya yang dominan dalam masa awal Islam, dilanjutkan pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Pesantren menyumbangkan peran yang tinggi untuk menghasilkan tokoh-tokoh yang memiliki peran besar dalam proses kemerdekaan dan proses pembangunan masyarakat Indonesia. Setelah itu pada masa awal 1900-an dikenallah sistem madrasah yang didirikan di luar ataupun di dalam pesantren. Pesantren pertama kali yang mengenal sistem madrasah adalah pesantren Tebu Ireng yang digagas oleh Kiai Haji Wahid Hashim dan Kiai Haji Ilyas dengan mendirikan Madrasah Nizamiyah, yang itu merupakan sebuah perubahan besar dalam pendidikan pesantren. Itu dikenalnya materi pendidikan non-keislaman di samping juga cara dominan mengajarkan keislaman. Di pesantren Tebu Ireng itu melalui Madrasah Nizamiyah
juga diajarkan ilmu-ilmu non-Keislaman seperti ilmu bumi, ilmu hitung, dan bahasa Belanda. Selanjutnya pesantren juga mendirikan berbagai macam lembaga pendidikan, madrasah, yang akhirnya pada saat ini pesantren tidak hanya menyelenggarakan pendidikan kitab kuning, juga menyelenggarakan pendidikan madrasah, baik yang negeri maupun swasta, juga menyelenggarakan madrasah diniyah di lingkungan pesantren, dan juga bahkan mendirikan sistem pendidikan sekolah, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah atau perguruan tinggi. Demikian organisasi pendidikan Islam di awal kelahiran Islam pada masa Nabi, pada Rasul, masa tabi'in, dan pada masa kekhalifahan Umayyah Abbasiyah, yang selanjutnya dilanjutkan di pendidikan Islam di Indonesia dengan lahirnya pesantren, dilanjutkan dengan munculnya madrasah di pesantren, dan akhirnya pesantren mendirikan madrasah formal, yaitu MI, MTSMA, di samping juga madrasah diniyah yang bersifat non formal, yang akhirnya juga banyak pesantren-pesantren yang mendirikan sistem sekolah di dalam pendidikannya. Semoga bermanfaat dari saya. Terima kasih atas atensinya. Saya mohon para pendengar dan penonton channel ini untuk like and subscribe agar apa yang diperoleh bermanfaat bagi masyarakat kita untuk mengembangkan keilmuan dalam pendidikan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.